Pin, tahu nggak Purwakarta berdirinya tahun berapa, Pin? Hah? Pin tahu nggak Purwakarta berdirinya tahun berapa? Nggak tahu. Tahu ya. Hmm. Purwakarta ada artinya tahu nggak? Purwakarta. Hmm. Tahunya Purwakarta istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Atep Heru, masih di Media Aspirasi Purwakarta. Kali ini Atep Heru bersama tim Aspirasi Media Purwakarta sedang mengunjungi di salah satu sekolah ternama yang ada di Purwakarta. Nah, kita mau mengulas tentang bahwa ada salah satu sejarawan yang bisa menjelaskan tentang Syekh Baing Yusuf. Mau tahu seperti apa penjelasannya? Ikuti terus hanya di Media Aspirasi Purwakarta. Assalamualaikum. Sampurasun. Atep dari Media Aspirasi. Nah, ini sahabat aspirasi, perkenalkan ini namanya adalah Bapak Naurid selaku guru sejarah, ya. Sejarawan saja. Ya, sejarawan juga nih. Nah, tadi kan kita udah membahas tentang pengen tahu seperti apa penjelasan tentang Syekh Baing Yusuf yang ada di Purwakarta. Nah, beliaulah yang akan bisa menjelaskan secara detail. Ayo ikuti terus. Oke. Ya. Karate. Oh, oke. Nih, punten nih, Atep juga sebagai host mau pengen bertanya tentang siapa sih itu seorang Syekh Baing Yusuf, dan berasal dari manakah Syekh Baing Yusuf itu, dan asal usulnya seperti apa sih ketika adanya bahwa kalau nggak ada Baing Yusuf nggak ada Purwakarta juga katanya gitu kan. Tolong dong bisa dijelaskan ke sahabat aspirasi yang ada di rumah nih. Ya, baik, sebelumnya terima kasih. Alhamdulillah untuk sejarah Syekh Baing Yusuf sudah mulai terbuka ya, sejarah sumber-sumber sejarah dari Syekh Baing Yusuf itu dari mulai mungkin ratusan tahun yang lalu sudah dicari tentang sejarah Syekh Baing Yusuf. Ulama-ulama di Nusantara, ulama-ulama dari mulai zaman kolonial Hindia Belanda, masuk ke zaman Jepang, kemudian masuk ke Orde Baru, Orde Lama dulu, Orde Lama, kemudian Orde Baru sampai sekarang. Itu dikaji siapa Syekh Yusuf, ulama asal dari mana, kemudian kiprahnya seperti apa. Betul. Seperti itu. Para ulama dari dulu sampai sekarang, para santri dari dulu sampai sekarang menghormati yang namanya Syekh Baing Yusuf, menghormati yang namanya murid dari Syekh Baing Yusuf atau Syekh Nawawi Banten itu ya. Syekh Nawawi Al-Bantani sangat mengagumi mereka kedua tokoh ini. Tapi lebih tepatnya sejarah dari Syekh Baing Yusuf ini ada di Kabupaten Purwakarta. Tepatnya ya sahabat aspirasi. Nah, ini juga mungkin ada beberapa pertanyaan mungkin dari sahabat aspirasi juga nih. Punten gitu kan, dan ini bahwa Syekh Baing Yusuf itu sering disebut sebagai ahli torikot ataupun tarekat ya. Nah, maksudnya apa itu yang sering disebut ahli tarekat itu? Ya, untuk Syekh Baing Yusuf ini kebetulan beliau adalah ulama besar, ulama ahli fikih, tasawuf, tauhid, ulama ahli ilmu Islam, yang mana beliau itu lahir di Bogor tahun 1709, dan beliau wafatnya di Kabupaten Purwakarta atau dulu adalah Persidenan Karawang yang bertempat di Karawang atau di Purwakarta, ibu kotanya Sindang Kasih ya. Itu untuk lahir dan wafatnya ya, wafatnya itu di Purwakarta pada tahun 1854. Ya, kurang lebih beliau wafat di usia
140 tahun. 140 tahun. 140 tahun. Ah. Usianya cukup panjang. Panjang ya. Beliau itu adalah ulama besar beraliran tarekat. Tarekatnya ada yang meneliti. Tarekatnya itu adalah tarekat Naqsabandiyah, ada juga yang menyebutkan tarekatnya tarekat Syatoriyah. Syatoriyah ya. Betul. Cuman sepertinya Syekh Baing Yusuf itu mengamalkan kedua ajaran tarekat ini. Tarekat itu. Syatoriyah dan juga Naqsabandiyah. Ya. Nah, kebetulan juga Syekh Yusuf ini beliau asalnya dari Bogor. Bogor ya. Ya. Kemudian datang ke Sindangkasih, Kabupaten Karawang, datang ke Sindangkasih untuk apa? Untuk menjalankan tugas dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ya, menjabat sebagai Kopanghulu atau kepala penghulu. Kepala penghulu ya. Kepala penghulu itu pun diminta oleh muridnya yang bernama Raden Haji Suryawinata berpangkat Tumenggung, berjulukan dalam sholawat ya. Ya, berjulukan dalam sholawat. Ya. Kenapa disebut dalam sholawat? Karena beliau itu diberikan ijazah amanat oleh Syekh Baing Yusuf. Syekh Baing Yusuf itu adalah gurunya dalam sholawat. Dalam sholawat ya. Jadi bupati itu berguru kepada Syekh Baing Yusuf, meminta agar Syekh Baing Yusuf itu menduduki jabatan sebagai Kopanghulu, kepala penghulu di Karawang yang bertempat di Sindangkasih dan bernama Purwakarta. Purwakarta. Seperti itu. Nah, sahabat aspirasi, ini menarik juga ya tentang historical dari seorang Uyut Baing Yusuf ya. Nah, ini adalah salah satu bahwa Uyut atau Syekh Baing Yusuf ini kan berumur lebih dari 100 ya. Iya, dan itu kan kalau biasanya kan kalau umat Nabi Muhammad itu kan boleh dikategorikan nyampe umur 80 katanya ya. Tapi ini ada nyampe umur 100 lebih. Nah, ini juga gitu kan. Jadi mungkin dari sahabat aspirasi kalau ada yang bertanya mungkin. Nah, ini kan bahwa Syekh Baing Yusuf ini juga satu perguruan dengan Mama Sempur. Untuk sejarah dari Mama Sempur itu beda kurun, beda abad. Beda abad ya. Lebih dulu Syekh Baing Yusuf. Ya, Syekh Baing Yusuf itu lahir 1709. Sementara Syekh Tubagus Ahmad Bakri atau Mama Sempur itu lahir pada 1839. Oh, beda banget ya. Tahu ya. Nah, makanya kan ini juga maksudnya hal yang paling menarik dari Syekh Baing Yusuf ini kan kita maksudnya di era-era zaman sekarang mungkin kan seperti apa sih Baing Yusuf itu, kayak gimana gitu kan ya. Nah, ini menurut penjelasan AA selaku sejarawan seperti apa ini? Ya baik, untuk Syekh Baing Yusuf ini tadi saya katakan bahwa beliau itu adalah ulama besar yang beraliran tasawuf. Beliau itu pertama membuka daerah di yang sekarang disebut Jalan Ganda Negara atau alun-alun ya. Alun-alun ya. Alun-alun di daerah alun-alun sekarang pusat pemerintahan Kabupaten Purwakarta. Nah, dulu itu namanya Babakan Anyar. Babakan Anyar ya. Dulu itu namanya bukan kaum, tapi namanya Babakan Anyar. Awalnya. Ya, masih di Kacutakan atau distrik Sindangkasih. Ya. Kemudian Syekh Yusuf itu dimintai oleh muridnya yang tadi yang menjabat sebagai bupati bernama Suryawinata dalam sholawat. Itu kan dalam sholawat awalnya di SK-kan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk menjabat sebagai Bupati Karawang tahun 1829, menggantikan kakaknya
Raden Suryawinata. Hmm. Suryawinata Wiranata, atau yang berjulukan Dalem Santri. Dalam santri. Nah, Tadi kakak kan itu- ada dalam sholawat. Nah sekarang ada dalam santri juga nih sahabat aspirasi. Jadi dalam santri itu adalah kakak dari dalam sholawat. Dalam santri itu meninggal pada tahun 1829. Kemudian digantikan oleh adiknya tadi Suryawinata, berjulukan dalam sholawat. Dalam sholawat dulunya menjadi Bupati Bogor, kemudian dipindah tugaskan ke Karawang, yang mana Karawang itu dulu ibu kotanya ada di Wanayasa. Wanayasa ya. Ya, kan di Wanayasa itu dulunya menjadi ibu kota Karawang, ya. Ibu kota Karawang. Namun karena di Wanayasa itu sedang marak pemberontakan Cina Makau, yang mana pemberontakan Cina Makau itu didasari oleh adanya eksploitasi tanam paksa. Jadi pemerintah kolonial Hindia Belanda itu mengirim pegawai-pegawai untuk menanam teh, pabrik teh, kopi dan gula sesuai dengan kebutuhan pemerintah kolonial Hindia Belanda, di mana pemerintah kolonial Hindia Belanda itu menarik pegawai-pegawainya itu bukan dari kalangan masyarakat pribumi, tapi menariknya adalah dari Cina, tepatnya di Cina Makau. Panca darah. Bukan, tapi Makau. Cina daerah Makau. Ya. Nah, di mana kenapa sih harus di Makau? Orang-orang Makau, kenapa harus orang-orang Makau yang ditarik untuk menjadi petani di Hindia Belanda? Karena berdasarkan referensi pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1660, ternyata ada catatan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang sebelumnya bahwa Cina-Cina dari Makau ini hebat sekali dalam penanaman teh, sehingga orang Belanda ngambilnya dari orang-orang Cina asal Makau. Ditambah lagi karena tadi adanya kekosongan kas di negara induk Belanda pusat, karena adanya kebangkrutan kas negara, sehingga pemerintah Belanda pusat itu meminta agar pemerintahan di Hindia Belanda mengirimkan orang-orang dari Cina Makau. Itu kalau misalkan mengambil dari pribumi itu mahal. Mahal bayarannya, upetinya mahal kepada pribumi, seperti ke bupati, kepada raja-raja, sultan-sultan yang ada di tanah Jawa, dan khususnya umumnya di kolonial Hindia Belanda, ya, di Nusantara itu mahal. Akhirnya ya ibaratnya begini, negara Belanda lagi bangkrut, masa harus bayar pajak terus gitu. Akhirnya ya ngambillah dari Cina-Cina Makau. Direkrut kerjanya itu ya. Iya, direkrut orang Cina Makau itu suruh ke Hindia Belanda bercocok tanam. Nah, tapi di situ sayangnya gajinya itu minim. Gaji minim, malah kadang-kadang upahnya tidak dibayarkan. Si upetinya itu kepada petani Cina ini. Jadi kolonial Hindia Belanda itu sering sekali memotong gaji-gaji para petani Cina di Nusantara, sehingga terjadilah pemberontakan. Ya,
yang menjadi dasar utamanya sih untuk pemberontakan Cina Makau itu pertama ya satu gajinya, upahnya di bawah standar, sering dipotong gitu, sering dipotong pajak gitu oleh kolonial Hindia Belanda. Kedua, kenapa kolonial Hindia Belanda mempekerjakan Cina Makau bukan pribumi? Karena ya tadi kolonial Hindia Belanda yang sedang bangkrut itu tidak mau bayar upeti kepada pemerintah pribumi, kepada bupati dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, sehingga lebih baik ngambil dari luar gitu, tenaga asing gitu. Lebih baik ngambil tenaga asing daripada tenaga pribumi yang upahnya mahal gitu. Seperti itu. Ya, lebih murah gitu ya. Lebih murah. Tidak, kalau sekarang kalau ibaratnya pemerintah kolonial Hindia Belanda meminta kepada bupati setempat atau kepala pribumi setempat untuk mempekerjakan orang-orangnya seperti outsourcing gitu. Yayasan ya. Yayasan. Ya mending langsung narik gitu dari luar gitu, itu langsung diupah oleh pemerintah kolonial dibandingkan dari pribumi sendiri gitu ya. Karena mahal. Nah, sahabat aspirasi, ini sangat-sangat eksklusif ya untuk menceritakan tentang kisah di balik seorang Uyut Syekh Bain Yusuf ini. Nah, ini ternyata yang dimaksud dari A.A. Norid ini gitu kan, bahwa ada salah satu perkebunan teh, di mana perkebunan teh yang diambil oleh ke Belanda itu gitu kan, itu ternyata ada salah satu perkebunan teh yang ada di Purwakarta juga, yaitu di mana? Yaitu ada di Cikris dan juga Wanayasa ya. Nah, ini coba jelaskan. Iya, untuk karena tadi teh-teh di Wanayasa ini itu dikirim ke Eropa, ya, dijual ke Eropa. Ya. Untuk apa? Untuk tadi membangkitkan kembali kas negara, seperti teh, kopi, tebu, kemudian kapas. Ya, itu dikirim ke ke belahan dunia Eropa oleh Belanda. Jadi Belanda itu menjual bahan-bahan dari kita itu pada saat itu ya. Pada saat itu. Nah, makanya kenapa disebut tanam paksa atau kultur stelsel itu. Nah, kehidupan Syekh Bain Yusuf itu sangat identik sekali atau tepat sekali pada masa pemberontakan Cina Makau atau kultur stelsel atau tanam paksa, masa tanam paksa. Ya, seperti itu. Syekh Yusuf tadi kan diminta ya oleh muridnya yang menjabat sebagai bupati. Awalnya kan dalam sholawat itu Suryawinata atau Tumenggung Suryawinata itu asalnya bupati dari Bogor, dipindah tugaskan ke Wanayasa. Dipindah tugaskan ke Wanayasa karena di Wanayasa tidak aman. Akhirnya meminta dalam sholawat itu atau Suryawinata meminta kepada gurunya, guru spiritualnya yang bernama Raden Haji Muhammad Yusuf Sambalawi ya, bin Jayanegara untuk apa? Untuk menduduki jabatan Khopanghulu atau kepala penghulu. Ya, seperti itu. Akhirnya setelah Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johannes Rapandebos dilantik sebagai gubernur baru di Hindia Belanda, di SK-kan juga Syekh Yusuf gitu. Syekh Yusuf keputusan ya, di SK-kan, diberikan surat keputusan menjadi pegawai pemerintah kolonial Hindia Belanda berpangkat Khopanghulu atau kepala penghulu Pan Karawang atau di Karawang. Yang ibu kotanya di Purwakarta ya. Ibu kotanya di Purwakarta atau Sindangkasih. Ya. Nah, ini justru lebih beralgoritma ya sahabat aspirasi ya, bahwa banyak sekali tentang cerita Uyut Syekh Bain Yusuf ini gitu kan. Tapi ini ada salah satu yang fakta yang lebih menariknya, bahwa dulu zaman saya kecil ini ya, Purwakarta itu sering disebut kota tasbih, kota bersolawat, kota santri gitu kan ya. Nah, itu apakah
dari sebutan-sebutan itu apakah terinspirasi dari yang tadi apa sholawat, dalamnya sholawat, apakah dalamnya santri gitu kan, apa dalamnya tasbih itu atau gimana? Itu menurut pandangan AA selaku penggagas sejarah kayak gimana itu? Ya, baik, untuk sejarah dari Purwakarta itu tidak lepas dari teori-teori sejarah Islam Tarekat. Ya, Islam Tarekat, di mana tadi saya sudah sebutkan ini dalam sholawat atau Suryawinata, Raden Suryawinata yang menjadi Bupati Karawang memindahkan ibu kotanya dari Wanayasa ke Sindangkasih pada tahun 1820 ke Sindangkasih. Ya, ke Sindangkasih. 1829 ya, sahabat aspirasi. Itu awal mula dipindahkannya itu 1829 ke Sindangkasih. Itu meminta dulu izin kepada guru spiritualnya, ya tadi Syekh Yusuf itu meminta izin tepatnya dan harus di mana, tempat yang cocok untuk pusat ibu kota Karawang dipindahkan kemana Yang lebih bagus yang lebih bagus. Akhirnya Syekh Baim Yusuf memberikan amanat kepada Suryawinata sebagai bupati untuk mengamalkan sholawat. Sholawatnya adalah sholawat Tibil Qulubi. Sholawat Tibil Qulubi itu Tibil Qulubi wadawaiha wafiatil abdani wasibaiha dan seterusnya. Kemudian dari situ bukan hanya bersolawat tapi juga berpuasa, bertarekatnya selama 7 hari lamanya. Berpuasa selama 7 hari sambil mengamalkan sholawat Tibil Qulubi itu. Tibil Qulubi. Dari situ, ya, dari situ mulai terbuka lah gitu pusat ibu kota itu harus di tempat yang ada danaunya gitu. Cuman memang masih masih rancu, ditafsirkannya masih rancu, di mana banyak kok danau-danau ya, banyak ya. Di Wanayasa juga ada danau, ada. situ tuh banyak ya. Situ Wanayasa. Wanayasa juga ada situnya, Curug kemudian apa lagi ya? Curug ada lagi, kemudian Kiara Pedas ada Kiara situnya. Iya. Di mana? Katani udah banyak ya. Iya. Situ-situ. Akhirnya memintalah dalam sholawat kepada Syekh Yusuf, Syekh, ya sudah gini saja, mungkin ya bahasa kita ibu kota Karawang ini dipindahkan ke Sindangkasih saja, gitu. Sekalian biar lebih dekat dengan Syekh. Syekh Yusuf ya. Syekh Yusuf kan tinggal di Babakan Anyar yang sekarang alun-alun. Oh, jadi sahabat aspirasi bahwa yang sekarang alun-alun itu adalah dulunya namanya Babakan Anyar. Babakan Anyar ya. Itu namanya. Kemudian setelah dipindahkan tahun 1829 diresmikan, tapi belum diresmikan oleh pemerintah kolonial, hanya diresmikan secara seremoni itu, hajatan, syukuran lah ya, yeah. Syukuran pindah ibu kota. Nah, kenapa dipindahkannya tadi di Sindangkasih? Karena tadi dalam sholawat sebagai murid Syekh Yusuf menginginkan warga Karawang mengamalkan ajaran Islam yang bernuansa tasawuf seperti yang dilakukan oleh dirinya, seperti yang dilakukan oleh dalam sholawat. Dalam sholawat itu juga adalah penganut Islam tasawuf. Karena muridnya Syekh Baim Yusuf, jadi mengikuti sang guru. Nah, akhirnya Syekh Yusuf dalam sholawat meminta, saya juga ini masyarakat Karawang ingin menganut Islam tarekat. Yusuf tadi memberikan saran nama itu kan, Purwakarta
atau awal kesejahteraan. Diterima oleh muridnya yang bernama dalam sholawat atau bupati dalam sholawat. Jadi bupati dalam sholawat meminta kepada asisten residen bernama Gedesrir, yang menjabat sebagai asisten residen Karawang itu bernama Gedesrir pada abad ke-19 itu, zaman Syekh Yusuf itu. Ya, meminta kepada Gedesrir untuk nama Purwakarta itu disahkan menjadi ibu kota Karawang. Ya, akhirnya asisten Gedesrir itu menulis surat kepada pemerintahan Hindia Belanda Pusat di Batavia untuk mengesahkan nama Purwakarta sebagai ibu kota Karawang. Barulah setelah setahun lebih, kan tadi awal pindahnya tahun 1829 dipindahkan ke Singapura. Tapi di SK-kan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda itu ketika 20 Juli 1831 jadinya ya, sobat aspirasi. Wow, cukup jarak yang jauh ya. Iya, karena apa? Harus pembangunan dulu. Pembangunan dulu di Sindangkasih. Pembangunan yang tercatat itu pertama dibangun penjara, kemudian kantor-kantor pemerintah kolonial Hindia Belanda, dan juga kantor untuk urusan pribumi. Nah, setelah semuanya beres, barulah di-SK-kan oleh pemerintah pusat. Bertitik mangsa Sindangkasih 20 Juli 1831. Sindangkasih 1831 itu adalah titik mangsa disahkannya Purwakarta sebagai ibu kota Karawang oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada 1831. Itu yang menjadi awal Syekh Yusuf berperan di situ, memberikan nama. Kalau menanyakan dari mana nama Purwakarta itu, yaitu nasihat dari Syekh Yusuf kepada bupati dalam sholawat. Jadi nama Purwakarta. Nah, seperti itu.